Sejak malam ketika sosok itu memanggilku dengan suara Mira, aku tidak bisa lagi mempercayai mataku sendiri. Bahkan ketika siang datang dan cahaya matahari masuk lewat jendela, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai tidak pernah hilang. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh di buku tulis, berharap bisa menemukan pola. Tapi semakin aku menulis, semakin kacau pikiranku. Malam pertama, ketukan dari lemari. Malam kedua, langkah kaki di lorong, bisikan jangan buka. Malam ketiga, bau busuk, kamar 6 berbisik namaku. Malam keempat, mimpi aku masuk kamar 6, menemukan cermin retak di lemari. Malam kelima, suara tangisan Mira, lalu wajahnya berubah. Aku berhenti menulis karena tiba-tiba aku sadar sesuatu. Tulisanku sendiri berubah. Tulisan tanganku biasanya miring ke kanan, tapi di halaman terakhir huruf-huruf itu miring ke kiri, seolah-olah bukan aku yang menulisnya. Dan di bawah catatan terakhir ada satu kalimat yang aku tidak ingat pernah menulis. Kamar ini sudah milikmu. Aku memutuskan untuk tidak masuk kuliah hari itu. Aku duduk di kasur, memandangi lemari besi di pojok kamar. Cermin retak itu masih ada di dalamnya, dan aku merasa cermin itu memanggilku. Pelan-pelan aku mendekat, membuka pintu lemari sepenuhnya. Cermin itu kecil, mungkin seukuran buku tulis. Retakannya membentuk pola seperti jaring laba-laba. Saat aku menatapnya, pantulanku terlihat aneh. Aku tampak lebih pucat, dengan lingkar hitam tebal di bawah mata. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah pantulan di belakangku. Ada seseorang berdiri di sudut kamar. Rambut panjang, tubuh kurus, kulit pucat kebiruan. Tapi ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku coba menenangkan diri. Ini cuma halusinasi, bisikku pada diri sendiri. Tapi suara lain, entah dari mana, membalas. Kalau halusinasi, kenapa kami bisa mendengar kamu? Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk bersandar di dinding, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Sekitar pukul 2, aku mendengar suara dari luar. Bukan langkah kaki kali ini, tapi seperti orang mengetik mesin tik dengan cepat. Aku memberanikan diri mengintip lewat lubang kunci. Di lorong, duduk berbaris sosok-sosok pucat dengan mata kosong. Mereka menunduk sambil menulis sesuatu di buku tulis. Aku tidak bisa membaca apa yang mereka tulis, tapi setiap kali salah satu selesai, mereka mengangkat kepala bersamaan dan menatap ke arahku. Aku menjatuhkan tubuhku ke lantai, menahan napas sambil memejamkan mata. Saat kubuka mata lagi, aku sudah tidak di kamarku. Aku duduk di lantai kamar nomor 6, dikelilingi oleh mereka. Semuanya tersenyum. Dan di tengah-tengah mereka, ada kursi kosong dengan sebuah papan bertuliskan namaku sendiri. Salah satu dari mereka berkata, dengan suara seperti gemuruh banyak orang bersamaan, "Sekarang giliranmu menulis." Aku tersentak bangun di kasurku sendiri, keringat dingin mengucur deras. Tapi buku catatanku kini terbuka di meja, dengan halaman baru yang penuh tulisan. Tulisan yang bukan milikku. Dan tulisan itu berbunyi, "Kami nyata. Kamu yang tidak nyata."